didapati beberapa kasus yang terjadi kepada teman-teman memang pelaku bisnis UMKM maupun beberapa orang yang memang ingin menginvestasikan dananya kepada salah satu usaha gitu ya, salah satu usaha atau satu pelaku bisnis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah saya juga mendapati beberapa teman-teman saya yang memang berkecimpung dalam beberapa bisnis UMKM, kemudian juga jasa memberikan semacam training gitu ya, training berbasis kursus-kursus dan sebagainya. Dan mereka bertanya gitu ya, ketika mereka, nah kasusnya adalah ya teman-teman yang sebagian UMKM ini, ya saya mendapatkan informasi bahwa mereka mengalami kerugian. Umumnya adalah kerugian material. Nah, itu diakibatkan memang ada kerjasama atau kongsi yang terjadi antara mereka dengan penanam modal ataupun investor kemudian ataupun memang orang-orang yang memang melakukan semacam kerjasama di dalam usaha atau bisnis. Nah, beberapa teman saya menanyakan, Pak atau Coach gitu ya, bagaimana sih saya pengen tahu sebelum saya kerjasama dengan seseorang gitu ya. Nah, saya bisa mendeteksi bahwa orang ini bisa nggak dipercaya. Nah, kira-kira demikian. Nah, saya bilang dalam konteks kerjasama bisnis itu tidak hanya dari sisi kita melihat kemampuan baik secara permodalan gitu ya. Kedua dari sisi produk atau brand yang memang nanti akan dilakukan bisnis, kemudian untuk menghasilkan profit tentu saja akan menguntungkan kedua belah pihak, baik juga pemilik usaha maupun investor yang menanamkan modalnya, gitu ya. Tapi juga dari sisi bagaimana kerjasama ini dibangun oleh azas yang terpenting sebagai fondasi adalah kepercayaan. Nah, azas kepercayaan ini penting. Nah, ketika kita berbicara masalah kepercayaan yang kita pertaruhkan kepada orang lain atau orang lain pertaruhkan kepada kita dalam konteks kerjasama hubungan secara bisnis. Nah, ini seringkali menjadi sesuatu yang memang fenomena yang ada di masyarakat atau di industri bisnis, baik bentuknya apakah UMKM ataupun bisnis misalnya reseller ataupun distributor dan sebagainya. Nah, mereka beberapa kali mendapati orang-orang yang memang tidak menunjukkan secara kemampuan tidak menunjukkan tingkat kepercayaan yang mencukupi, artinya seperti yang mereka harapkan. Padahal di dalam konteks bekerja sama secara bisnis, tentu saja kepercayaan itu adalah hal yang utama sebagai fondasi untuk membangun suatu hubungan kerjasama. Nah, ini tentu saja bagi teman-teman ini tidak mudah gitu ya, mencari orang-orang kan tidak sekedar bahwa kerjasama itu antara modal dan modal gitu ya, antara memang yang dibutuhkan bahwa punya visi yang sama, punya misi, kemudian bagaimana punya tujuan untuk menghasilkan profit yang memang besar dan bisa menguntungkan ke semua orang-orang yang terlibat di dalam kerjasama ini. Nah, bagaimana caranya untuk tahu orang-orang ini bisa dipercaya atau tidak sebelum dibangun kerjasama secara komitmen gitu ya, baik itu komitmen bisnis secara tertulis maupun ya memang dilakukan secara gentleman agreement. Nah, penting bagi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, pelaku usaha-usaha yang memang ingin bekerja sama gitu ya, karena memang dibutuhkan suatu sinergi, membangun sinergi bisnis, bagaimana melakukan kolaborasi di dalam bisnis sehingga usaha yang dibangun ini menjadi besar sehingga profit yang akan dihasilkan jauh lebih besar. Nah, tentu saja kunci utama di dalam proses membangun hubungan ini adalah kita mendapatkan orang-orang yang memang secara tingkat kepercayaan yang kita bisa berikan tinggi. Nah, bagaimana untuk bisa mendeteksi bahwa orang-orang itu bukan tipikal orang-orang yang memang suka berbohong, artinya suka mengabaikan nilai-nilai hakiki dari sebuah kepercayaan dan kejujuran di dalam proses membangun kerjasama di dalam bisnis,
entah itu kerjasama ataupun bentuknya adalah kolaborasi dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana kepercayaan itu bisa dibangun bersama dan kedua belah pihak secara tingkat atau level trust atau kepercayaan itu sama-sama tinggi yang dibangun. Nah, penting bagi para pelaku adalah bagaimana mendeteksi orang-orang yang punya perilaku-perilaku yang bisa saja suatu saat akan merugikan orang-orang yang suka berbohong gitu ya. Karena pada akhirnya mereka akan mengalami suatu kerugian tidak hanya secara material, bisa saja berdampak kepada kerugian imaterial. Nah, itu penting buat Bapak Ibu dan teman-teman yang memang sebagai pelaku bisnis, baik UMKM maupun bisnis menengah ke bawah dan sebagainya. Pentingnya bagaimana bisa mendeteksi orang-orang yang memang secara tanda kutip adalah punya tingkat kepercayaannya rendah. Artinya memang tipikal orang-orang yang kalau berbisnis itu lebih banyak dengan kata lain berbohong, kemudian bisa saja menipu, bisa saja melakukan kecurangan-kecurangan, sehingga berdampak suatu saat akan timbul kerugian yang besar secara materi dan secara imateri. Kira-kira demikian. Artinya menurut saya, bagi saya adalah perlunya kita bisa mendeteksi, membangun kepercayaan, sekaligus juga mendeteksi orang-orang yang memang punya dedikasi, punya kepercayaan yang tinggi. Artinya bagaimana bisnis itu dibangun dengan saling menguntungkan karena sudah dibangun dengan fondasi kepercayaan yang sama-sama kuat. Terima kasih.